Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 UNIA. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari topik pembelajaran yang baru dengan judul Teori Relativitas Khusus. Topik yang akan kita bahas pada pagi ini yaitu tentang pengertian daripada relativitas, kemudian penjumlahan daripada kecepatan relativistik suatu benda. Teori relativitas merupakan teori tentang gerak benda dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Sedangkan apabila kecepatannya jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, maka teori yang dipergunakan adalah mekanika klasik yang pada umumnya kita pelajari tentang hukum gerak, yaitu Newton. Teori relativitas juga menyatakan bahwa semua gerak adalah relatif. Jadi tidak ada gerak yang mutlak, relatif. Misalnya, sebagai ilustrasi, ketika kamu berada di dalam mobil yang bergerak lurus dengan kecepatan tetap, katakan berjalan di jalan bebas hambatan, kemudian kamu menoleh keluar, maka kamu akan melihat bahwa pepohonan yang ada di pinggir jalan itu bergerak berlawanan arah dengan arah mobil dan dengan sangat cepat seperti kecepatan mobil yang kamu tumpangi. Apakah pepohonan bergerak? Tentu tidak. Bagaimana jika di pinggir jalan di luar ada orang yang mengamati? Maka mereka akan mengamati bahwa mobil yang kamu tumpangi bergerak secara normal dengan kecepatan yang tetap. Masalahnya, mengapa kamu melihat sepertinya pepohonan ikut bergerak dengan arah yang berlawanan? Maka jawabannya, karena kamu menganggap diri kamu dalam keadaan diam. Jadi kamu tidak menganggap bahwa kamu sedang bergerak di dalam mobil yang sedang melaju, tetapi dalam keadaan diam yang disebut dengan kerangka acuan inersial. Gambaran selanjutnya seperti ini. Misalkan, sebuah gerbong kereta ada penumpangnya satu orang dalam keadaan duduk dan kereta sedang bergerak. Maka menurut orang yang berada di stasiun, seorang pengamat yang berada dalam keadaan diam. Nah, ini yang disebut dengan kerangka acuan inersial. Pengamatnya diam mengamati bahwa ternyata sekalipun penumpang tersebut duduk di kursinya, tetapi karena bergerak bersama kereta, maka dikatakan penumpang tersebut memiliki kecepatan sama dengan kecepatan kereta. Bagaimana jika sebaliknya? Yang menjadi pengamat adalah penumpang yang ada di dalam kereta. Maka penumpang yang ada di dalam kereta ini menjadi kerangka acuan inersial. Artinya menganggap dirinya dalam keadaan diam. Sehingga yang tadinya kecepatan kereta arah ke kiri, maka ketika ia melihat keluar, maka dia akan melihat bahwa orang yang ada di stasiun, yang diam di stasiun, itu sedang bergerak ke kanan dengan kecepatan sama dengan kecepatan kereta. Nah, ini yang dimaksud dengan relativitas. Artinya, pengamat pada gambar pertama benar, dan pengamat pada gambar kedua juga adalah benar. Karena apa? Masing-masing berada pada kerangka acuan inersial. Selanjutnya, kita akan melihat tentang
relativitas ya, melalui percobaan sifat-sifat cahaya. Hal ini dilakukan oleh Michelson-Morley. Michelson-Morley melakukan pengamatan terhadap sifat cahaya dan mereka menyimpulkan bahwa kecepatan cahaya adalah sekitar 186.350 mil per detik, atau jika dibulatkan seperti yang pada umumnya kita pergunakan, bahwa kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8, 300 juta meter per detik. Inilah sifat cahaya yang sebagai pembuka daripada relativitas yang selanjutnya akan dikemukakan oleh Einstein. Setelah kecepatan cahaya ditetapkan, maka muncul beberapa hipotesa yang menyatakan bahwa kecepatan cahaya bisa berubah karena melewati beberapa medium yang ada di jagat raya. Dan hal ini membuat Michelson-Morley penasaran dan melakukan percobaan yang disebut dengan interferometer Michelson-Morley. Mereka menembakkan cahaya dan memantulkannya, dan ternyata dari arah yang berbeda, partikel cahaya yang ditembakkan tersebut itu sampai kembali ke layar pendeteksi atau detektor dengan waktu yang sama. Hal ini dilakukan berulang-ulang sehingga akhirnya mereka menyimpulkan bahwa kecepatan cahaya ya, dengan arah dan metode yang berubah-ubah itu kecepatannya adalah tetap. Artinya tidak ada zat yang disebut ether itu sebagai penghalang yang menyerap daripada kecepatan cahaya. Kesimpulannya bahwa ether tidak ada di alam. Dari hasil percobaan tersebut, maka dilanjutkan oleh percobaan-percobaan daripada Einstein ya, dengan dasar yang sudah dihasilkan oleh Michelson-Morley. Maka Einstein menyimpulkan dua postulat tentang relativitas. Menyatakan yang pertama bahwa dalam hukum fisika ya, memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersial. Artinya, seperti contoh ilustrasi yang pertama tadi, ya, bahwa jika pengamat berada dalam kerangka acuan inersial, maka ia akan melihat bahagian yang lain atau orang lain memiliki kecepatan yang sama dengan kecepatannya, tetapi arahnya yang berbeda. Demikian juga apabila pengamatnya berada di luar kereta, maka dia akan melihat bahwa penumpang yang ada dalam kereta akan bergerak dengan kecepatan yang sama. Postulat yang kedua, yaitu cahaya merambat melalui ruang hampa dengan kecepatan tetap. Dari hasil percobaan yang diperoleh oleh Michelson-Morley, maka ditetapkan ya, menjadi satu postulat, yaitu kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Selanjutnya, untuk penerapan kecepatan daripada suatu benda yang bergerak relativitas, maka ya, berlaku sebuah tetapan yang disebut sebagai tetapan transformasi Lorentz ya, dengan persamaan yaitu akar 1 per 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, di mana V itu adalah kecepatan benda dan C adalah kecepatan cahaya. Nah, besaran ini, tetapan ini nanti menjadi faktor ya, daripada yang menentukan nilai suatu gerak yang relativistik.
Penjumlahan kecepatan relativistik adalah sebagai bagian daripada penerapan teori relativitas. Penjumlahan kecepatan ini merupakan peristiwa yang menyatakan kecepatan sebuah benda yang bergerak relatif terhadap kerangka acuan atau terhadap pengamat yang diam. Misalkan sebuah pesawat tempur yang lepas landas dari permukaan bumi, maka permukaan bumi sebagai kerangka acuan inersial. Pengamat berada di permukaan bumi melihat pesawat tempur dan bahkan melihat peluru atau rudal yang ditembakkan. Misalkan sebuah pesawat tempur meninggalkan landasan dengan kecepatan v relatif terhadap pengamat yang diam di landasan atau di bumi. Lalu, pesawat tempur menembakkan rudal searah gerak pesawat dengan kecepatan u-aksen relatif terhadap pengamat pesawat. Maka kecepatan peluru menurut pengamat di bumi adalah u. Artinya, pengamat di bumi akan melihat bahwa ternyata kecepatan rudal yang ditembakkan tersebut adalah u. Ya. Sedangkan menurut pilot yang menembakkan rudal mengatakan bahwa kecepatan rudal adalah u-aksen. Maka secara persamaan matematis dituliskan u sama dengan u-aksen tambah v. V adalah kecepatan pesawat terhadap kerangka acuan inersial, yaitu pengamat yang ada di bumi, ya, kemudian per 1 ditambah u-aksen kali v per c kuadrat. Sebagai contoh, ya, sebuah mobil pickup, kita simbolkan A, melaju dengan kecepatan 0,7 c. Dari bak mobil, seorang melemparkan bola B searah dengan gerak mobil dengan kecepatan 0,4 c. Tentukan kecepatan bola menurut pengamat D yang diam di pinggir jalan. Jadi perhatikan gambar, ini ada truk, kecepatan truknya 0,7 c relatif terhadap pengamat. Terus ada bola dilemparkan, maka kecepatan bola adalah 0,4 c relatif terhadap truk atau terhadap yang melempar atau terhadap sopir truknya. Yang menjadi pertanyaan, berapakah kecepatan bola menurut pengamat yang diam di pinggir jalan? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita uraikan keterangannya secara simbolik. VAD yaitu kecepatan A atau kecepatan mobil pickup terhadap D pengamat, yaitu 0,7 c. VBA adalah kecepatan bola B terhadap mobil atau terhadap A dengan kecepatan 0,4 c. Maka yang ditanya, berapa kecepatan bola terhadap pengamat D yang diam di pinggir jalan? Ya, untuk menjawab ini, kita pergunakan persamaan penjumlahan kecepatan relativistik. Ya, simbol U dan U-aksen ya, kita ubah sesuai dengan keterangan soal, di mana U-aksen adalah kecepatan antara kecepatan relatif bola terhadap truknya, ya. V adalah kecepatan relatif truk terhadap pengamat yang diam, VAD. U adalah kecepatan bola terhadap pengamat yang diam. Ya, apabila dimasukkan angkanya, ya, 0,7 dan 0,4 secara matematis, maka kita peroleh bahwa ternyata menurut pengamat, kecepatan bola adalah 0,86. Sedangkan menurut
yang melempar bola kecepatannya hanya 0,4 C. Nah, jadi inilah perubahan daripada kecepatan yang disebut dengan penjumlahan kecepatan relativistik. Secara relativitas, kita dapati kecepatannya. Maka bagaimana menurut relativitas Newton? Apabila kita amati menurut relativitas Newton, ini bola memiliki arah yang sama dengan truk. Maka karena arahnya sama, maka kecepatannya dijumlahkan. Sehingga menurut pengamat, bahwa kecepatan bola adalah 0,7 tambah 0,4 C, yaitu 1,1 C. Artinya, jauh lebih besar daripada kecepatan cahaya. Maka hal ini tidak mungkin. Mengapa? Karena tidak satu benda pun bisa memiliki kecepatan lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Jadi disinilah kelemahan daripada relativitas Newton. Analogi yang lain tentang penjumlahan kecepatan. Misalkan ini kereta sedang bergerak dengan kecepatan 0,7 C. Kemudian ada penumpang berlari di dalam gerbong dari belakang ke depan searah dengan kecepatan kereta, yaitu katakanlah 0,4 C, maka menurut pengamat yang diam di luar atau di stasiun, bahwa kecepatan penumpang ini, jika menerapkan relativitas Newton, maka kecepatan penumpang ini adalah 1,1 C. Artinya apa? Kereta bergerak, penumpang berlari di dalam gerbang, maka ada kemungkinan penumpang ini akan lebih dahulu, akan mendahului kereta itu sendiri. Dan ini sesuatu hal yang mustahil. Contoh yang kedua, seorang pengamat di bulan melihat dua pesawat A dan B datang dari arah yang berlawanan dengan kecepatan masing-masing 0,8 C dan 0,6 C. Tentukan kecepatan pesawat A dan B terhadap pengamat. Bagian B, hitunglah kecepatan pesawat A menurut pilot pesawat B, atau hitunglah kecepatan pesawat B menurut pilot pesawat A. Ya. Untuk pertanyaan bagian A, dengan melihat gambar yang sebagai ilustrasi, kedua pesawat mendekati bulan dan seorang pengamat berada di bulan. Maka bulan sebagai kerangka acuan inersial. Sehingga pengamat akan melihat kecepatan A 0,8, kecepatan B 0,6 C. Ini untuk pengamat yang berada di bulan. Pertanyaan B. Sekarang pilot pesawat B melihat kecepatan daripada pesawat A. Artinya apa? Bahwa pesawat B atau pilot pesawat B sebagai kerangka acuan inersial. Artinya pilot B menganggap dalam keadaan diam. Sehingga bulan menjadi bergerak relatif, berlawanan arah dengan kecepatan pesawat B yang kita sebut dengan V2. Maka yang diamati oleh pesawat B bahwa pesawat A kecepatannya bukan lagi 0,8 C, tetapi dengan mempergunakan persamaan relativitas kecepatan, maka diperoleh ternyata kecepatan pesawat A adalah 0,945 C menurut pilot pesawat B. Nah,
Inilah yang disebut dengan penjumlahan kecepatan. Jadi, dalam keadaan diam, bulan melihat kecepatan A 0,8 C. Dalam keadaan bergerak, pilot pesawat B melihat kecepatan A bukan lagi 0,8 tapi 0,9 C. Artinya lebih cepat daripada yang dilihat oleh pengamat yang ada di bulan. Jadi, inilah dua contoh tentang penjumlahan relativitas. Akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk poin-poin selanjutnya yang ada di dalam teori relativitas ini. Sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatian kamu semua. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.